channel. Seperti biasa, kenalin, saya Endang Sartika. Saya mahasiswi dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan S1 Akuntansi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tutorial menginput tabulasi data dari Microsoft Excel ke program SPSS dengan menggunakan dua data, yaitu primer dan sekunder. Nah, untuk data primer juga akan dilakukan uji analisis deskriptif. Oke, dan video ini ditunjukkan untuk menyelesaikan tugas besar 1 mata kuliah statistik bisnis yang dibimbing oleh Ibu Siska Widya Utami, SEMAK. Oke, nggak usah lama-lama lagi nih, mari kita mulai. Kita membuat tabulasi data, kita harus mempunyai data primer terlebih dahulu, yaitu bisa didapatkan dari kuesioner yang telah kita bagikan atau dari penelitian seseorang yang bisa kita dapatkan di Google Scholar atau di Google biasa. Nah, tapi saya di sini memakai penelitian dari seseorang yang bernama Vela Latania, seorang mahasiswi UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dengan judul penelitian pengaruh motif penggunaan Google Scholar terhadap kepuasan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam memperoleh informasi. Nah, untuk melihat hasil rekapan kuesioner dan juga kuesioner yang dilampirkan oleh penulis, kita bisa lihat di bab lampiran. Di sini ada lampiran kuesioner penelitian variabel X yang menjelaskan tentang motif penggunaan Google Scholar dan variabel Y untuk kepuasan mahasiswa dalam memperoleh informasi. Di sini variabel X mempunyai skala dari 1 sampai 5, yaitu skala 1 tidak pernah, 2 pernah, 3 kadang-kadang, 4 sering, dan 5 selalu. Di sini variabel X mempunyai berisi 23 pertanyaan, sedangkan variabel Y mempunyai skala penilaian dari 1 sampai 5 dengan nomor 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Dan berisi pertanyaan sebanyak 21 pertanyaan. Nah, selanjutnya kita lihat rekapitulasi data hasil penelitian variabel X. Nah, ini nantinya data ini yang akan digunakan kita untuk input tabulasi data di Microsoft Excel dan dilanjut dengan program SPSS. Nah, kita masukin ini dulu ke dalam Microsoft Excel. Di sini kita tulis responden dan variabel-variabelnya. Pertama kita ketik dulu yang responden. Selanjutnya dibarengi dengan variabel X itu tadi menjelaskan tentang motif penggunaan
penggunaan Google Scholar. Nah, di bawahnya kita tulis X1 sampai dengan X23. Ini kita blok dan kita lanjutkan saja sampai X23. Nah, X sudah dibuat, selanjutnya kita buat juga yang Y. Y itu variabelnya tadi menerangkan tentang kepuasan mahasiswa dalam memperoleh informasi. Ini dia variabel Y. Kita juga tulis Y1 sampai dengan sebelum variabel Y kita juga harus bikin tabel untuk total untuk motif penggunaan. Di sini kita pakai underscore karena nanti di SPSS itu tidak membaca spasi, tapi membacanya itu underscore. Oke, lanjut. Kita tadi lanjut ke Y2 sampai dengan Y21. Dan lupa juga kita buat tabel untuk menaruh total semuanya, total variabel Y. Dan di sini kepuasan. Underscore mahasiswa. Oke, kita rapikan. Oke, setelah ini kita buat respondennya dari 1 sampai 105. Karena di sini peneliti mendapatkan 105 responden.
Oke, selanjutnya yang kita masukkan adalah angka daripada masing-masing variabel. X1 ada 4, X2 4, 3 4, Nah, kita bikin semua seperti ini. Nah, pokoknya kita ikutin langkah-langkah yang tadi sampai dengan kita jumlah. Kita jumlah responden 1 memiliki skor 77. Kita ulangi langkah berikut dan saya sudah merekap semuanya dan mendapatkan data seperti ini. Sudah saya rekap. Ini sudah rekapitulasi yang ada di hasil penelitian si Kavela tadi sudah saya masukkan ke data ke Microsoft Excel. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita bisa input ini ke SPSS. Nah, kita buka dulu SPSS-nya. Selanjutnya kita klik yang variable view dan kita langsung input. Pertama itu kita input yang ini X1, X1, X2, X3 sampai dengan X23 tadi. Sebelas, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, nah udah kita masukin variabel X-nya. Kita juga ketik di sini motif penggunaan. Motif oke. Nah, sudah seperti ini. Kita masukin lagi yang Y 1 sampai dengan Y21. Oke, sampai ke Y21 aja. Habis ke Y21
kita juga menambahkan tabel untuk kepuasan pelanggan. Nah, setelah semuanya sudah terinput, kita hilangkan angka 2 dari kolom desimal ini. Kenapa? Karena data yang kita gunakan itu semuanya menggunakan angka bulat, tidak ada pecahan ataupun desimal. Selanjutnya kita masukkan, kita ganti jadi 0, dan ini kita copy ke semuanya, ke variabel y juga. Setelah itu kita ke kolom values. Di sini akan muncul kotak seperti ini, dan ini akan diisi dengan skala variabelnya. Kita lihat tadi di skala variabel, di lampiran ya, kita tadi lihat di lampiran dengan skala penilaian variabel x, yaitu 1 tidak pernah, status ini 1, labelnya TP, terus add, satu, labelnya TP, add, 2 P pernah, 3 kadang-kadang kita singkat KD, 4 kita beri label S, value 5 kita isi, dan labelnya kita isi selalu kita singkat SL. Oke, jika semua sudah ditambahkan, kita klik OK. Nah, selanjutnya ini kita copy ke variabel X yang lainnya. Selanjutnya yang variabel Y, variabel Y mempunyai skala penilaian, yaitu 1 dinilai sangat tidak setuju, kita singkat STS, 2 tidak setuju, kita singkat TS, 3 kurang setuju, KS, 4 setuju, S, 5 sangat setuju, SS. Oke, kita okein, dan sama kayak variabel X, kita copy ininya, terus kita paste ke pertanyaan variabel lainnya, paste. Udah semua seperti ini. Yang lain, kolom lain kita baikkan, dan kita klik yang data view. Nih, di data view ini udah kelihatan variabel X sampai dengan X23, dan variabel Y dari 1 sampai variabel 21 sampai Y21. Nah, untuk input angka-angkanya kita balik lagi ke Excel, kita blok dari angka X1 yang pertama sampai ke angka
Y yang terakhir sampai total Y. Kita copy, terus kita paste di SPSS. Oke, ini udah terinput semuanya. Ini dia hasil input data di SPSS, dan ini hasil input data di Microsoft Excel. Oke, setelah dilakukannya penginputan data dari Microsoft Excel ke SPSS, selanjutnya kita mau membuat hasil uji analisis deskriptif. Kita klik yang analyze, deskriptif statistik, klik deskriptif, kita pindahin yang totalnya, motif pengguna, dan total variabel Y yaitu kepuasan pelanggan. Kita klik yang option, kita centang yang minimum, maksimum, dan standard deviation. Kita klik juga yang mean, dan kita continue. Oke. Nah, ini dia hasil dari hasil uji deskriptif, di mana nilai minimum dari motif pengguna ini adalah 38, dan nilai maksimum variabel X atau motif pengguna ini adalah 115, dengan mean rata-rata 81,03 dan standard deviation 17,324. Untuk variabel Y mempunyai nilai terendahnya 21 dan nilai maksimalnya 105 dengan nilai rata-rata 79,17 dan standard deviation-nya 15,813. Oke, ini dia hasil ujinya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan data sekunder. Untuk kali ini saya menggunakan data sekunder yang berada di dalam penelitian seseorang yang bernama Siti Rahmania Natsir, yaitu dia seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul penelitian pengaruh return on assets, return on equity, dan price earning ratio terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 sampai 2014. Nah, langsung saja kita lihat data yang ada di penelitian ini. Kita langsung ke bab lampiran. Di sini peneliti melampirkan data-data terkait penelitian ini, yaitu data harga saham perbankan tahun 2011-2014, data ROE, ROA, data ROE, dan data ini bukan ROE, ini dan data PER. Oke, nah data ini yang nantinya akan kita masukkan ke Microsoft Excel, lalu ke SPSS. Kita masukin ini dulu ke Excel. Kita buka Excelnya, kita ketik nomor dulu ya.
masukin tahun-tahun. Terus kita masukin ROA. Di sini dia berperan sebagai variabel X1. Lanjut ROE sebagai variabel X2. Dan PER sebagai X3 serta harga saham yang menjadi variabel Y. Oke, di sini ROA itu dalam bentuk persen. Nih, dalam bentuk persen. ROE dalam bentuk persen juga, dan PER sebagai dalam bentuk Rp, rupiah. Harga saham pun juga sama dalam bentuk rupiah. Oke, kita rapihin tabelnya. Nah, kita gunakan 8 bank saja ya untuk yang kali ini. Oh, salah. Kita masukin bank BCA dulu. Tahunnya 2011, 2012, 2013, 2014. ROA Bank BCA berada di 2,83 tahun 2011, 2012 2,65, 2013 2,87, dan 2014 2,99. Selanjutnya ROE Bank BCA 25,74, 2012 22,58, 2013 22,29, 2014 21,19. Begitu juga dengan PER 18,01, dan 19,62. Sedangkan harga saham tahun 2011 BCA memiliki harga saham 8.000, 2012 9.100, 2013 9.600, dan 2014 13.125. Nah, setelah seperti ini, kita masukin yang lainnya, bank yang lainnya, yaitu BNI. BNI harga sahamnya itu
3.800, 3.700, 3.950, dan 6.100. ROA nya 1,94, 2,11, 2,34, 2,60. ROE nya 15,35, 16,19, 19,00, 17,75. PER nya 12,18, 9,79, 8,13, dan 10,55. Seterusnya seperti itu sampai dengan Bank Permata. Oke, ini selanjutnya seperti ini sampai dengan yang saya buat seperti ini. Nah, selanjutnya data inilah yang akan kita buat tabulasinya di SPSS. Oke, kita buka SPSS-nya. Lalu kita masukin di sini X1, X2, X3, Y. Oke, selanjutnya kita tulis di label X1 yaitu ROA, X2 itu ROE, X ketiga itu PER, dan Y itu harga saham. Untuk bagian desimal kita hilangin, kita ganti jadi 0 karena harga saham itu di sini adalah bukan pecahan atau desimal, melainkan ini adalah bilangan bulat, sehingga bagian desimalnya kita ganti menjadi 0. Nah, untuk yang lainnya seperti ini saja, nggak usah diganti-ganti. Selanjutnya kita buka di data view. Di sini sudah ada X1, X2, X3, dan Y. Tinggal kita memasukkan angkanya. Kita buka lagi yang di Excel tadi. Kita copy dari ROA yang teratas sampai dengan harga saham yang paling bawah. Kita copy, kita masukin lagi ke SPSS. Kita paste. Oke, sudah seperti ini.
Karena yang di sini komanya menjadi 00, komanya menjadi hilang seperti ini, kita bisa mengatasi hal tersebut dengan balik lagi ke Excel. Kita blok semuanya yang berbentuk koma persen ini sama rupiah ini. Kita blok, kita Ctrl F, kita replace, kita ganti dari koma menjadi titik, replace all, oke, close. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita ganti yang tadi yang di SPSS ini, kita hapus. Oke, kita ganti yang baru. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita bisa save. Kita klik file, save as. Kita taruh di desktop. Terserah ya mau taruh di mana aja, ini kita namain kita save. Oke, itu dia cara input data sekunder dari Excel, dari sumber data ke Excel dan ke SPSS. Ini kita close. Oke. Nah, itu dia video dari saya.